Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menunjukkan project ETS saya ya, evaluasi tengah semester di mata kuliah praktikum jaringan dan pemrograman web ya. Di sini saya akan membagi beberapa segmen. Jadi projectnya ini yaitu membuat REST API untuk manajemen data tenant. Jadi kebetulan saya kedapatan untuk manajemen data tenant. Di sini saya menggunakan TypeScript ya, TypeScript, lalu Node.js sama MySQL gitu. Sebelum memulai ya, mungkin teman-teman yang menonton video ini gitu ya, kalian pastiin kalian tuh udah siap yaitu tools-toolsnya ya, software-softwarenya gitu. Soalnya kita di sini bakal ngebahas, saya di sini bakal ngebahas dari struktur projectnya ya, struktur projectnya, codingannya, sampai ngetes API-nya langsung ya. Nah, di sini saya tidak memakai Postman, tetapi saya pakai Thunder Client ya. Jadi itu adalah sebuah extension dari VS Code sendiri gitu ya. Jadi tidak perlu pakai Postman gitu teman-teman. Karena setahu saya Postman itu trial juga ya, sekarang berbayar, jadi sistemnya trial gitu ya. Kalau Thunder Client tuh tidak, jadi dia langsung extension dari Visual Studio Code teman-teman ya. Oke, kita akan langsung aja ya ke penjelasan berikutnya teman-teman. Oke, pertama-tama ya kita lihat dulu untuk struktur foldernya teman-teman. Oke, kita lihat ya di VS Code ya, Visual Studio Code. Nah, kita akan berfokus pada Explorer ini dulu ya teman-teman. Nah, ini adalah filenya teman-teman. Jadi project ini tuh saya namakan ya tenant strip API ya. Dan kalau kalian lihat di sini ya, filenya itu terbagi jadi beberapa bagian. Nah, di folder utama ya, folder utama atau kita sebut sebagai root gitu ya, itu ada diantaranya itu ada file tsconfig.json ya, ada package.json, nah terus ada package log.json gitu. Nah, terus ada tiga file TypeScript utama ya, yaitu ada server ya, server.ts, ada index.ts, sama app.ts teman-teman, dan juga .env. Nah, untuk .env sendiri ini kan kepanjangannya kan yaitu environment variable ya. Jadi disinilah itu file-file yang ini teman-teman, file yang berisi password dari MySQL sendiri itu teman-teman ya. Dan ini tuh sebenarnya sifatnya privasi ya, tidak boleh disebar ke publik gitu, karena mengandung data-data yang mungkin cukup penting gitu ya, apalagi dalam sebuah perusahaan besar begitu. Nah, di dalam folder src ya teman-teman, di sini juga ada folder src. Itu ada 3 subfolder ya.
ada controller ya, ada controller, ada models, sama root ya, atau rute gitu. Nah, masing-masing ini ya punya satu file khusus gitu untuk tenan ya. Nah, ini ada tenan.controller.ts, ada tenan.model.ts, ada tenan.root.ts gitu ya kan. Nah, kenapa sih dipisah-pisah gitu ya? Kenapa dipisah-pisah ya? Supaya kodenya ini rapi gitu, mudah dibaca, dan kalau misalkan dikembangkan gitu ya, itu gampang untuk mengembangkannya teman-teman. Nah, inilah yang kita sebut sebagai konsep separation of concern teman-teman ya. Jadi setiap file itu punya tanggung jawabnya sendiri gitu. Nah, mungkin yang baru pemula gitu ya. Nah, ya saya pun hitungannya pemula gitu ya, saya baru di sini gitu. Saya baru mengenali soal VS Code ini ya. Sini kita sama-sama belajar lah gitu. Nah, kalau misalkan kalian ingin menambahkan file-file ini ya, dengan pokoknya yang .ts ini ya, gampang banget ya. Misalkan kalian mau ketik index.ts gitu ya, nah, kalian cukup klik 2 kali di sini teman-teman. Nah, ini kalian tuliskan aja index.ts. Nah, jadi seperti itu. Kalau misal di root ya, kayak gini, kalian klik aja rootnya ini, terus kalian klik new file. Nah, nanti dia muncul begini, kalian ketik tenan.root.ts gitu ya, sama semuanya gitu. Oke, itu penjelasan dari saya soal struktur foldernya ya, sebelum kita masuk ke bagian codingannya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Kita lanjutkan ya penjelasan dari saya terkait project REST API ini ya. Jadi saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu terkait apa itu package.json, apa itu tsconfig.json, lalu apa itu file.env ya, atau kita kenal sebagai environment variables ya. Sekarang kita lihat sebentar ya file konfigurasi projectnya ya. Kita ke file.env dulu teman-teman ya. Nah, di sini kita simpan semua informasi sensitif ya, seperti kredensial database dan port server ya. Nah, sebenarnya file ini itu tidak boleh diupload ke GitHub teman-teman, tidak boleh diupload ke publik ya, karena isinya itu ya bersifat data-data rahasia teman-teman. Apalagi kalau misalkan kalian kerja di sebuah industri ya, tentunya sangat privacy gitu ya. Kalaupun kalian punya project pun juga nggak boleh di upload di GitHub ya, jadi harus benar-benar privacy teman-teman. Jadi seperti itu ya. Nilai-nilai dari sini ya itu dibaca oleh .env. Nah, setiap kali aplikasi dijalankan itu nilai-nilai itu dari sini ya dibaca oleh .env teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke package.json ya. Di file.env simple aja teman-teman ya. Untuk di package.json ya, saya jelaskan terkait yang penting saja teman-teman, yang harus kita pahami di sini ya. Di sini kita bisa lihat ada dependencies project. Ada 3 dependencies teman-teman ya. Nah, yaitu Express ya, Express sebagai framework ya,
Lalu ada ini teman-teman ya, ada MySQL 2 ya, ini untuk koneksi database, dan .env ya. Nah, .env ini untuk baca file .env tadi teman-teman yang saya jelaskan ya. Lalu di bawahnya ini ada file ada dev dependencies ya, seperti TypeScript, TS Node, Nodemon. Nah, ini yang hanya dipakai saat development gitu. Nah, script dev ya, script devnya ini pakai kombinasi Nodemon dan TS strip node teman-teman. Nah, supaya itu server otomatis restart setiap kali kita save perubahan gitu ya di codingan kita gitu. Nah, itu tuh dia otomatis ke restart sendiri teman-teman. Jadi kita nggak perlu matikan hidupkan dalam terminal ini teman-teman. Jadi ketika kita men-save codingan kita ya, itu nanti dia bakal merestart sendiri teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, terakhir di sini ada file tsconfig.json ya. Nah, ini tuh konfigurasi TypeScript-nya ya. Ini konfigurasi TypeScript-nya gitu ya. Yang penting di sini tuh ada ini teman-teman, ada strict ya. Ada strict. Nah, strict true ya, yang artinya ya TypeScript kita itu set ketat teman-teman. Jadi error itu bisa ketahuan lebih cepat sebelum jalan. Nah, lalu ada root dir ya, ini itu sebagai folder sumber TypeScript dari dan outdirnya ya, yaitu dis ya. Dis itu apa sih? Ini saya buat dis ya. Nah, dis itu sebagai tempat hasil compile JavaScript-nya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Oke, itu penjelasan terkait tsconfig, package.json, dan juga file .env ya. Oke, kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Kita lanjut teman-teman. Saya akan menjelaskan terkait file server.ts dan app.ts ya teman-teman. Jadi kita bahas server.ts terlebih dahulu ya. Jadi dua file ini itu yang jadi entry point atau pintu masuk aplikasi kita ya, yaitu server.ts dan juga app.ts teman-teman. Kalau kita lihat server.ts ya, nah sebenarnya isinya sangat sederhana banget ya. Dia itu cuma bertugas menjalankan server di port yang diambil dari file .env ini teman-teman ya. Jadi dia itu manggil app.listen, nah ini teman-teman ya, dan ngeprint ke konsol ya. Dia ngeprint ke konsol kalau server itu sudah berjalan. Nah, kenapa logika ekspresnya tidak ditulis langsung di sini gitu kan? Karena kita pisahkan ya ke app.ts. Nah, ke ini. Nah, ini teman-teman ya. Di app.ts ini ya, kita setup ekspresnya ya. Kita daftarkan middleware ya. Kita daftarkan middleware untuk baca JSON ya. Middleware untuk from URL teman-teman. Untuk from URL. Nah, untuk from URL encode ya maksud saya. Jadi lalu kita hubungkan root tenant dengan prefix ya, yaitu ini teman-teman, /API/tenants. Nah, jadi pemisahan ini tuh tujuannya supaya
kode itu lebih rapi dari app.ts, teman-teman. Bisa dipakai ulang kalau suatu saat mau dites ya, tanpa harus nyalain server secara penuh gitu. Nah, selanjutnya ya, itu penjelasan terkait server.ts sama app.ts, teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait index.ts ya. Nah, kita lihat file index.ts ya yang ada di root folder. Jadi ini root folder ya, teman-teman. File ini mungkin kelihatan kecil ya, tapi perannya itu sangat penting, karena disinilah kita membuat koneksi ke database MySQL ya. Kita pakai library MySQL 2/promise ya, promise. Alasannya supaya kita bisa langsung pakai async ya, async/await sebenarnya. Nah, tanpa harus berurusan dengan callback yang ribet. Yang menarik di sini ya, kita tidak pakai single connection, tidak pakai single connection biasa, tapi pakai yang namanya connection pool, teman-teman. Nah, connection pool ini ya, connection pool. Jadi pool ini itu ibarat kita punya 10 koneksi ya, siap pakai sekaligus ya, sehingga kalau ada banyak request, nah ketika ada banyak request datang bersamaan, itu aplikasi tetap bisa handle tanpa antri lama, teman-teman. Semua konfigurasi seperti host, user, password ya, user, password, nama database dan portnya, nah itu diambil dari file.env ini tadi, teman-teman ya, lewat proses.env namanya. Nah, ini proses.env. Jadi tidak ada yang hardcode lah di sini. Nah, ini tuh sebenarnya bagus ya, buat untuk keamanan itu justru sangat bagus, teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, kita akan melanjutkan ya untuk penjelasan berikutnya terkait 3 file ini, teman-teman. Mungkin ini agak sedikit panjang ya terkait file 3 ini. Ada tenant controller.ts, ada tenant model, dan ada tenant root ya gitu. Oke, kita lanjut. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan ya 3 file ini, teman-teman. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait file tenant root.ts dulu ya. Oke, jadi sekarang kita sudah mulai masuk ke folder src ya. Kita mulai dari tenant.root.ts ya. Jadi file ini tuh tugasnya sederhana tapi krusial, bisa dibilang. Dia yang mendefinisikan URL endpoint ya, mana mendefinisikan URL endpoint mana yang akan ditangani oleh fungsi ya, fungsi apa gitu. Kita bisa lihat ya, ada 5 root yang didaftarkan ya, ada 5 root yang didaftarkan ya, yaitu get ke API tenant ya, saya sini sudah tulis gitu ya. Lalu ada, jadi untuk get ini ya, untuk get ke API/tenant, nah itu kan ada 2 ya, teman-teman ya, ada yang slash, ada yang /id ya. Untuk yang get slash ini ya, get/API/tenant. Nah, ini tuh untuk ambil semua data, teman-teman. Nah, kalau get ke API ke /API/tenant ID ya, ini untuk ambil semua data berdasarkan ID, teman-teman. Nah, lalu ada post ya, post ke API tenant. Nah,
Ini tuh untuk buat data baru teman-teman, kalau untuk post ya. Lalu ada put ya, put API ke /tenant ya. Nah di sini ini ID ya. Nah ya gunanya untuk update data teman-teman kalau untuk put ya. Dan yang terakhir itu ada delete ke API tenants ID ya, /ID gitu ya. Tentu saja gunanya untuk menghapus ya, menghapus data gitu. Nah masing-masing rute ini tadi ya, masing-masing route dihubungkan ke fungsi yang ada di controller. Nah, jadi root ini itu ya, posisinya itu sebagai penerima request pertama, lalu dia itu meneruskan ke controller teman-teman. Nah jadi seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tenant model ya, tenant model. Nah, ini sebenarnya cukup banyak juga sih terkait codingannya ya teman-teman. Nah sekarang kita masuk ya ke file yang paling panjang sebenarnya dari project ini dan yang paling penting ya, yaitu tenant.model.ts ya. Jadi file ini tuh punya dua tanggung jawab besar teman-teman. Pertama itu sebagai tempat validasi data, dan kedua sebagai tempat semua query SQL ke database. Nah kita mulai dari bagian atas ya, ada interface tenant ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat interface tenant ya, yang mendefinisikan struktur data tenant kita. Nah ini ada nama, ada email ya, ada nomor telepon, ada alamat ya, ada status ya, dan status gitu teman-teman. Beberapa field seperti ID, create underscore add, dan update underscore add, nah itu diberi tanda ya teman-teman ya, diberi tanda tanya teman-teman. Nah karena sifatnya opsional ya, artinya tidak perlu kita isi manual karena sudah diatur otomatis oleh database. Nah seperti itu. Nah ini teman-teman ya, ada mana sih, nah ini tanda tanya ini ya. Nah ini tanda tanya juga di sini. Nah ini tanda tanya gitu kan. Nah seperti itu teman-teman ya. Terus ya lalu ada fungsi validate tenant teman-teman, validate tenant. Oh sorry ya, ini tadi ini ya. Nah ini interface tenant ya teman-teman. Oh ini sorry, interface tenant yang ini ya. Ya sorry. Interface tenant yang ini, dan ini tuh validate tenant teman-teman ya. Jadi fungsi ini tuh dipanggil sebelum data masuk ke database untuk memastikan data yang dikirim user itu sudah benar gitu. Nah validasinya cukup lengkap ya, ada nama wajib diisi maksimal 100 karakter teman-teman. Email ya, email wajib diisi. Nah email wajib diisi dan dicek formatnya pakai regex namanya. Nah ini email regex. Nah, lalu ada nomor telepon. Nah ini nomor telepon ya, juga wajib dan hanya boleh berisi angka ya, tanda plus, minus atau spasi dengan panjang 8 sampai 20 digit ya. Nah ini teman-teman. Lalu ada alamat ya, validasi alamat. Nah, wajib diisi. Nah, dan status ya, kalau diisi itu harus bernilai, ada dua nilai teman-teman ya, ada aktif atau non aktif gitu. Nah
Kalau ada yang tidak lolos ya, errornya itu dikumpulkan dulu semua ya, lalu dikembalikan sekaligus. Jadi user itu tahu ya semua yang salah ya, tidak satu persatu gitu. Nah seperti itu teman-teman. Lanjut ke fungsi-fungsi query database-nya ya, ada get all tenant ya sini. Nah ini fungsi-fungsi query database ya. Jadi ada get all tenant ya, yang diambil yang ambil semua data diurutkan dari yang terbaru gitu. Ada get tenant by ID yang cari berdasarkan ID dan return null. Jadi kalau tidak ketemu gitu ya. Lalu ada create tenant ya, yang insert data baru dan mengembalikan ID yang baru dibuat, seperti itu. Dan yang terakhir belum yang terakhir ya, dan ada update tenant ya, yang update data berdasarkan ID gitu. Dan yang terakhir adalah delete tenant yang hapus data berdasarkan ID teman-teman. Jadi seperti itu ya, semoga teman-teman paham ya dengan penjelasan saya terkait tenant model TS ini, karena cukup panjang sebenarnya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa screenshot ya kalau yang melihat video ini ya, silahkan screenshot teman-teman. Jadi seperti itu ya. Nah, lalu kita akan ke tenant controller.ts ya. Nah, jadi file yang terakhir kita bahas ya, ini adalah tenant.controller.ts. Nah, kalau model tadi tugasnya berurusan dengan database ya, controller ini itu tugasnya berurusan dengan request dan response HTTP. Jadi dia yang terima data dari user, panggil fungsi yang ada di model, lalu kirim balik hasilnya ke user dalam format JSON teman-teman. Nah, kita lihat satu persatu ya. Di sini ada fungsi get all tenant ya. Dari model dan return hasilnya dengan status 200 ya, nih status 200 ya. Nah, lalu ada get by ID ya, get by ID. Nah, ini sedikit lebih kompleks. Nah, dia itu validasi dulu ID-nya harus berupa angka ya, dan harus lebih dari 0. Nah, kalau ID tidak valid itu langsung return 400 tulisannya, return 400. Kalau ID valid tapi data tidak ketemu di database, nah returnnya itu dia 404. Kalau ketemu baru return 200 beserta datanya gitu. Nah, terus ya ada fungsi create. Nah, fungsi create pertama dia jalankan validasi lewat validate tenant ya teman-teman. Di sini kalau gagal langsung return 422 gitu kalau gagal, beserta daftar errornya. Nah, ya, kalau validasi lolos baru dimasukkan ke database. Ada juga penanganan khusus untuk error duplikat email ya dari MySQL. Kalau MySQL lempar error ER_dup_entry ya, nah kita tangkap dan returnnya itu 409 teman-teman. Nah ini ya, ER_dup_entry. Nah, maka return statusnya itu 409. Nah, dengan pesan email sudah terdaftar teman-teman. Nah, lalu ada fungsi update
Nah, ini fungsi update ya. Ini mirip dengan create ya, tapi ada langkah tambahan sebenarnya. Selain validasi body ya, selain validasi body, dia juga cek dulu apakah tenant dengan ID tersebut itu memang ada sebelum diupdate ya. Dan fungsi remove ya, ada fungsi remove ya. Mana fungsi remove? Nah, untuk fungsi remove ya, yang paling simple diantara yang punya ID teman-teman ya, validasi ID, cek apakah ada. Kalau ada, langsung hapus dan return pesan sukses. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, remove. Nah, ini ya, silahkan teman-teman mungkin bisa screenshot ya terkait file-file yang ada di sini teman-teman. Oke teman-teman, itu adalah penjelasan terkait file-file yang ada dalam project ETS untuk API ya, dan CRUD hingga validasi teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mendemokan teman-teman, mendemokan MySQL ya, untuk demo Thunder Client juga teman-teman. Jadi di sini saya memakai yang namanya Thunder Client ya. Nah, apa sih Thunder Client itu? Oke, kita lanjutkan untuk penjelasan berikutnya ya teman-teman. Teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan ya terkait MySQL terlebih dahulu, baru nanti kita akan mendemokannya teman-teman. Kita buka MySQL di sini. Nah, ini adalah tampilan awal MySQL teman-teman. Kalian scroll ke bawah, kalian klik local instance ya di sini, lalu kalian masukkan password MySQL kalian. Jadi password ini itu ketika kalian sudah install MySQL, nah disitu kalian juga akan registrasi dan juga mengisikan password MySQL kalian teman-teman. Passwordnya terserah, yang penting kalian harus hafal gitu, jangan sampai lupa ya teman-teman. Karena kalau lupa kayaknya setahu saya untuk mengganti password itu agak sedikit ribet sebenarnya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, kita sudah masuk ke tampilan awal ya. Setelah kita login, kita lihat di DB tenant. Ini sudah saya buat sebelumnya. Jadi cara untuk membuat ini itu kalian tinggal klik create a new SQL ya. Nah, kalian tinggal ketikkan aja teman-teman seperti ini. Ketika kalian sudah ketikkan seperti ini, kalian klik execute teman-teman. Kalian klik execute. Nah, ketika kalian sudah menjalankan, sudah berhasil gitu ya di Thunder Client nanti gitu, yang kalian pilih nanti ada get, ada post, ada put, ada delete gitu ya. Di situnya di Thunder Client-nya kalian sudah berhasil gitu ya. Nah, kalian masuk ke query ini teman-teman. Nah, kalian ketikkan select bintang from tenants gitu ya. Nah, nanti kalian langsung aja klik execute. Nah, oh iya, setelah kalian ketikkan ini, kalian klik execute terlebih dahulu teman-teman. Setelah itu kalian masuk ke Thunder Client ya. Dari Thunder Client sudah sukses. Nah, kalian ketikkan ini, kalian execute. Nanti di bawah itu ada muncul tabel teman-teman, tabel database ya, data yang sudah kita masukkan di Thunder Client tadi teman-teman. Nah, saya akan jelaskan dulu ya terkait script di MySQL ini ya teman-teman ya. Di sini kita sudah punya database ya bernama db_tenant. Nah, di sini kita sudah punya database ya bernama db_tenant. Nah, di sini kita sudah punya database ya bernama db_tenant. Nah, di sini kita sudah punya database ya bernama db_tenant. Nah, di sini kita sudah punya database ya bernama db_tenant. Nah, di sini kita sudah punya database ya bernama db_tenant. Nah, di sini kita sudah punya database ya bernama db_tenant. Nah, di sini kita sudah punya database ya bernama db_tenant. Nah, di sini kita sudah punya database ya bernama db_tenant. Nah, di sini kita sudah punya database ya bernama db_tenant. Nah, di sini kita sudah punya database ya bernama db_tenant. Nah, di sini kita sudah punya database ya bernama db_tenant. Nah, di sini kita sudah punya database ya bernama db_tenant. Nah, di sini kita sudah punya database ya bernama db_tenant. Nah, di sini kita sudah punya database ya bernama db_tenant. Nah, di sini kita sudah punya database ya bernama db_tenant. Nah, di sini kita sudah punya
Kalau kita lihat ya struktur tabel tenants-nya, itu ada kolom ID, ada ini ya kolom ID yang bertipe integer dan auto increment. Jadi nilainya itu otomatis naik setiap ada data baru gitu. Nah seperti itu ya, misalkan ID 001 gitu. Nah, ketika kalian buat data baru lagi jadi ID 002 seperti itu teman-teman ya. Lalu ada nama, ada email yang kita set sebagai unique. Jadi tidak boleh ada tidak boleh ada dua tenant dengan email yang sama teman-teman. Lalu ada nomor telepon, alamat, lalu status ya yang punya nilai default aktif gitu. Nah ini nanti tergantung kalian ngetik di body JSON saat di Thunder Client teman-teman, apakah aktif atau non aktif. Cuman kalau kita tidak mengetikkan hal tersebut, itu terbacanya sebagai aktif karena kita setting defaultnya itu sebagai aktif teman-teman. Nah jadi seperti itu. Dan ada dua kolom ya timestamp, ada dua kolom timestamp yaitu create dan update. Nah, ini maksudnya apa sih ya? Ya dua kolom ini ya itu otomatis terisi teman-teman dan terupdate oleh database ya. Nah seperti itu. Jadi misalkan kalian tuh nggak perlu ngisi manual terkait jam, terkait tanggal gitu. Nah ini sudah terupdate teman-teman dengan adanya dua kolom ini teman-teman, timestamp ini ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini yang tadi kita lihat ya di interface TypeScript-nya ya, field itu diberi tanda tanya ya karena memang diurus oleh database sendiri teman-teman. Jadi seperti itu untuk penjelasan MySQL-nya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan mendemokan ya terkait project ini teman-teman. Jadi stay tune terus teman-teman ya. Saya akan melanjutkan terkait penjelasan terakhir ya. Kita akan mensimulasikan atau mendemokan terkait hasil project kita di ETS pada mata kuliah praktikum jaringan dan pemrograman web. Jadi sebelumnya kita sudah menjelaskan ya, saya sudah menjelaskan terkait codingan-codingan yang ada di project kita ya. Nah sekarang kita akan mendemokannya. Jadi pertama-tama teman-teman tadi ketika teman-teman sudah melakukan coding ya, di bawah sini itu ada terminal teman-teman, ada terminal gitu ya. Nah teman-teman pilih yang CMD ya teman-teman, command prompt, pilih yang command prompt. Nah setelah dipilih command prompt, di sini kita ketikkan npm run dev. Ketika sudah diketikkan npm run dev lalu enter ya. Nah kalau sudah muncul server berjalan di http/localhost 3000 ya, artinya server yang teman-teman sudah buat ya di codingan ini tadi itu sudah berhasil berjalan teman-teman, artinya sudah siap untuk disimulasikan gitu, sudah siap untuk diaplikasikan. Jadi seperti itu. Nah, lalu di sini saya tidak menggunakan Postman ya, karena saya lebih nyaman menggunakan Thunder Client. Sebenarnya sama saja ya, Postman dan Thunder Client sama saja. Cuma kalau di Thunder Client itu memang extension dan free ya, seumur hidup gitu. Kalau di Postman kan sekarang infonya itu trial ya, jadi cuman 1 bulan kalau tidak salah.
Oke teman-teman, sekarang kita akan jelaskan ya terkait Thunder Client. Kalian bisa install di extension ini, ketikkan aja Thunder Client. Nah, ini Thunder Client, nanti kalian install dan muncullah seperti ini ya. Ini kalian klik new request, maka muncul tampilan seperti ini teman-teman. Nah oke, di sini kalian klik ini ya. Nah, di sini banyak teman-teman pilihannya, ada get, ada post, ada put, ada delete gitu. Karena kita itu apa ya, belajar mengenai REST API gitu ya. CRUD ya. Maka yang kita gunakan adalah keempat ini teman-teman. Ada get, ada post, ada put ya, ada delete, ada patch. Nah, misalkan saya mau post data saya gitu ya. Misalkan kita ketik nama, misalkan saya ketik ya nama saya gitu kan. Oke. Lalu misalkan emailnya fahmi@gmail.com gitu ya. Namanya nggak usah diganti ya. Misalkan status saya aktif gitu teman-teman ya. Nah, oke, ini teman-teman hapus saja, kita klik yang ini ya, kita klik yang nggak ada angkanya gitu ya, sesuai dengan ini teman-teman ya. Tapi di sini ada tambahan /API/tenant teman-teman ya. Nah, kita klik send. Nah, maka muncul nih data kita di sini ya. Nah, ketika ini berhasil teman-teman ya, itu tenant berhasil dibuat. Nah, tenant berhasil dibuat, berarti data ini itu sudah masuklah ke tabel MySQL teman-teman. Kita cek ya, kita cek di MySQL ya, di sini kita klik execute ya. Nah, maka muncul data kita di sini. Ini saya juga nggak tahu ini ID-nya 5 ini gimana. Sebentar. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman ya, saya ngambil seperti ini. Jadi ketika nama ya, ini saya sudah muncul datanya. Nah, sesuai dengan codingan ini ya teman-teman ya, ID, nama, email, nah itu akan muncul di sini semua. Ada nama, ada email, nomor telepon, alamat ya, status. Nah, ini yang saya bilang tadi teman-teman, ada create _add, ada update _add gitu ya. Nah, terus kita lanjut, itu post teman-teman ya. Kalau misalkan kita mau update gitu ya teman-teman ya, misalkan update saya punya jalan Jagir misalkan ya, jalan Jagir nomor 1 Surabaya gitu, kita mau update nih, itu kita klik put ya teman-teman, klik put. Nah, ini kalau tidak salah seperti ini ya teman-teman. Nah, 1 artinya ID ini teman, 1 ya. Nah, /1. Oke, kita coba ya, format font. Oh ya, karena tadi tertulisnya di sini 5 ya teman-teman ya. Karena tertulisnya di sini 5. Kita coba 5 ya. Nah, di sini ID-nya 5 teman-teman.
seperti ini ya teman-teman ya. Jadi dia bakal update nih, Jalan Jagir nomor 1 Surabaya. Nah, di sini kita klik execute. Nah, dia muncul ya, Jalan Jagir nomor 1 Surabaya. Jadi seperti itu. Oke, ini untuk put. Nah, kalau untuk get gimana gitu. Nah, kalau untuk get ya teman-teman ya, kalau untuk get itu misalkan saya ganti ya, namanya jadi Adi Rahman gitu ya, misalkan Adi Rahman. Nah, ini misalkan Adi gitu ya, Adi, terus nomor teleponnya misalkan saya ganti 7 gitu di sini. Nah, alamatnya kita ganti Jalan Sukolilo gitu ya, misalkan. Nah, statusnya juga aktif nih gitu kan. Ini kita hapus lagi teman-teman ya, kita hapus. Nah, oke, setelah kita hapus ya, kita klik send teman-teman, klik send. Oh sorry, oh iya sorry, ini put ya, sorry ini put. Sorry, ini put. Kita post dulu ya teman-teman, kita post dulu. Nah, untuk ID-nya 6 ya. Nah, di sini kita punya 2 data teman-teman ya, 2 data. Nah, kalau misalkan kita mau get gimana gitu kan, kita mau get misalkan 5 ya, 5, 6. Ini saya coba-coba aja ya teman-teman, karena saya juga belajar juga ini, apakah kalau seperti ini datanya akan muncul dua-duanya atau bagaimana gitu ya. Nah, ini teman-teman ya, get itu ya mengambil dua data tadi teman-teman, dia bakal muncul di sini gitu. Kita coba ya. Oh, ternyata nggak bisa ya teman-teman ya, berarti kita ketikkan 1 coba ya. Oh, berarti 5 misalkan saya mau data 5 gitu ya. Nah, ternyata data 5 muncul teman-teman. Nah, terus data 6 gitu ya, 6. Nah, muncul juga gitu ya. Jadi ada 5, ada 6. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau misalkan mau delete ya tinggal klik aja di sini delete. Misalkan saya mau hapus data 6 ini teman-teman ya, kita klik send. Nah, data tenant ID 6 berhasil dihapus. Nah, kita cek di sini, kita execute. Nah, ternyata datanya sudah dihapus ya teman-teman, sudah terhapus. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasan demo kita pada kali ini. Semoga teman-teman yang menonton video ini ya, mungkin yang mampir ke channel saya gitu, semoga memahami semuanya, dan semoga teman-teman sehat selalu. Itu aja ya teman-teman dari saya untuk penjelasannya. Kurang lebihnya ya saya mohon maaf ya kalau misalkan masih ada yang bingung teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.